Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Lanjutan kajian kitab Masalah Billah Tauhid. Bahwasanya kemarin kita sudah membahas tingkatan surga. Yang paling tinggi Firdaus, yang paling bawah Darus Salam. Yang paling bawah kemarin tuh. Nah, setiap surga itu terkoneksi dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita di surga saja sudah nikmat, nanti kita bisa bertatap muka, bermuwajahah dengan beliau. Jadi mungkin apa? Mungkin senang. Udah di surga kita senang, fasilitasnya lengkap, nggak lagi sholat, nggak lagi puasa, nggak lagi ibadah, pokoknya senang-senang aja. Nah itu tambah lagi kita bisa berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tambah nikmat lagi. Kenapa kemarin itu? Karena setiap surga itu ada koneksinya. Karena Nabi Muhammad itu dibayangkan seperti cahaya, yang cahaya itu tembus ke seluruh ruang-ruang yang ada di surga tersebut. Ini tambahan kenikmatan yang Allah berikan buat penghuni surga. Lanjutannya kita sekarang berkenalan dengan nama-nama neraka. Nah, mudah-mudahan kita nggak ada yang nyangkut ke sana, selamat semuanya. Nah, tempat kita orang beriman yang maksiat itu di mana? Wa tabaqatun nari sab'un, tingkatan neraka itu ada 7. A'laha, yang paling tinggi, jahannamu, neraka jahanam, paling atas. Wahia, dan neraka jahanam itu li'usatil mu'minina, buat orang-orang beriman yang maksiat. Kita nih ya, yang belum sempat taubat keburu mati. Kenapa? Bandar narkoba dikejar-kejar polisi, ngumpet di turun air, kesetrum. Mati dah. Nah itu kan belum tobat itu. Jadi maksud dia ngumpet tapi kesetrum, mati. Yang punya rumah kagak tahu, udah minum. Masa ada bau bangke, kita sama aja di atas itu. Masya Allah. Ini gimana nih? Yaitu nanti di neraka jahanam. Dalam keterangan kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati 'Allamul Ghuyub, Syekh Muhammad Amin Al-Qudri menjelaskan bahwasanya nanti di neraka jahanam ini bakal kosong, gak ada penghuninya. Kenapa? Karena ini buat orang-orang mukmin yang maksiat. Kalau mereka sudah bebas dari neraka jahanam, siapa yang ngisi? Gak ada lagi penghuninya. Itu kata beliau nih. Karena di sini khusus buat apa? Tempat penjaranya, nerakanya orang-orang beriman yang maksiat. Nanti kalau sudah orang bermaksiat mukmin ini dibebaskan dari neraka semuanya, maka ini kosong. Nah, kalau kita nih orang Betawi, kita kontrakin. Biasa tukang kontrakin sampai neraka aja mau kontrakin. Karena kosong. Summa lagha, kemudian neraka lagha. Nah, buat siapa neraka lagha nih? Lil Yahudi, buat orang-orang yang beragama Yahudi. Nah, Yahudi ini asalnya adalah anaknya dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya istri 2, selirnya 2, punya anak 12. Di antara anaknya namanya Yahuda. Yahuda punya anak keturunan, cucu, buyut, kumpil terus. Nah, karena mereka ini keturunan Yahuda disebut Yahudiyun. Anak keturunan bangsa Yahuda. Nah, lama terus Yahudi, keturunan Yahudi itu disebut jadi nama agama. Itu udah penyimpangan. Asalnya agama yang dibawa oleh Yahuda ini, yang diajarkan oleh Yahuda sampai anak cucu ini agama Islam. Ya ada berdoa, puasa, zakat, sama seperti kita. Nah, cuma ada penyimpangan. Makanya sampai nama agamanya pun disebut agama Yahudi. Itu neraka yang tempat buat mereka siapa? Allah. Ini yang bagaimana Yahudi yang udah musyrik, yang kafir nih, udah tidak beriman kepada Allah. Kalau yang agama yang dipegang oleh Yahuda
oleh anak-anaknya masih murni, itu Islam. Mereka sholat, puasa, zakat, sama sama kita. Ya, karena sudah berubah keyakinannya, mulai ada penyimpangan-penyimpangan, nah mereka ini jadi kafir. Nih, summal hutamatu lin nasara, summal hutamatu kemudian neraka hutamah lin nasara buat orang-orang Nasrani. Jadi kompleknya orang Nasrani itu neraka hutamah. Kalau Allah Yahudi, jahanam buat orang beriman yang maksiat. Summa sa'iru kemudian neraka sa'ir. Siapa sa'ir ini buat siapa? Lisabiina untuk orang-orang sabiin. Siapa sabiin itu? Wahum firqatun minal yahudi. Wahum sabiin itu adalah firqatun satu kelompok minal yahudi dari orang Yahudi. Itu kelompok Yahudi. Jadi dalam agama itu ada kelompok-kelompok firqah-firqah. Jadi seperti Islam sendiri kan ada Sunnah, ada Syiah. Tuh. Kemudian dalam paham pemikiran ada lagi Wahabi, Salafi, kemudian ada Khawarij. Nah, ini dalam pemikiran-pemikiran di dalam memahami agama Islam. Summa saqaru kemudian neraka sakar. Buat siapa sakar ini? Lil majusi, buat para penyembah api. Orang-orang yang menyembah api, nerakanya namanya sakar. Summal jahimu, kemudian neraka jahim. Buat siapa? Li'ubadatil asnami, bagi para penyembah berhala. Berhala itu namanya nerakanya neraka jahim. Ada jahanam, ada jahim. Nah, kemudian neraka yang paling bawah. Summal hawiyatu, kemudian neraka hawiyah. Buat siapa? Lil munafiqina, buat orang-orang munafik. Nah, siapa munafik ini? Bukan orang Islam. Orang-orang yang kafir tapi menyamar sebagai orang Islam. Ini nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Cuma Nabi doang. Makanya kita ini jangan sekali-kali menggunakan narasi munafik gara-gara beda politik. Kemarin tuh waktu Pilpres 2014, 2019 itu narasi munafik. Banyak sekali. Di grup itu banyak orang yang nuduh munafik. Nggak ada itu. Siapa yang tahu hati orang? Kok kita gampang sekali menuduh saudara kita gara-gara beda pilihan sebagai munafik, naif sekali. Dia orang Islam. Nah, munafik siapa? Orang kafir yang nyamar jadi orang Islam. Tuh. Nah, saya pernah baca itu keterangan dalam kitab Tafsir Shahih, syarahnya Jalalain itu ada kan begini. Ada munafik amalan, ada munafik i'tiqadan. Munafik amalan itu munafik bagaimana sih? Jadi kita orang Islam yang ketularan perilakunya orang munafik. Maksudnya apa? Ya kita kalau janji, ya kita nggak tepati. Dikasih amanat, kita khianat. Kalau ngomong, bohong mulu, hoax semuanya. Tuh, makanya hati-hati, jangan share aja. Baca dulu. Ini belum tahu bener share, ternyata hoax. Nah, berarti kita apa tuh? Ketularan tuh. Ini hati-hati. Nah, kemudian munafik i'tiqadan, keyakinannya memang bukan orang Islam, dia nggak percaya sama Allah, nggak percaya kepada Nabi Muhammad, nggak percaya kepada Quran, cuma nyamar jadi orang Islam. Itu ada di zaman Nabi doang, karena Nabi tahu lah, kita emang tahu hati orang. Nggak tahu kan? Makanya jangan sekali-kali gampang menuduh menggunakan narasi munafik. Itu hati-hati. Kalau mau kita tahu dia tuh kagak sembahyang, kagak ngaji, fasik, ngelakuin dosa besar, nah itu yang benar. Karena zahir kelihatan. Nah, kalau yang batin siapa yang tahu hati orang? Ini hati-hati makanya. Nah, ya, ini tempat khusus di neraka hawiyah itu buat orang munafik, itu orang kafir yang nyamar jadi orang Islam itu di zaman Nabi itu. Nah, ada berapa itu? Ada 300 orang. Makanya itu Sayyidina Umar pernah tanya sahabat Nabi, didedes siapa sih sahabat yang munafik? Dia nggak kasih tahu, karena dia dipesan Nabi jangan kamu cerita siapa.
Sayyidina Umar itu kalau ada sahabat meninggal, itu yang dia cari, sahabat Nabi ini dikasih tahu. Dia hadir gak pelaksanaan sholat jenazah? Kalau dia hadir, Sayyidina Umar mau nyolatin. Kalau enggak, dia nggak mau. Itu apa namanya tentang munafik. Wala tabnal jannatu walan nar wala ahluhuma. Wala tabnal jannatu dan tidaklah binasa al jannatu surga, wala ahluha dan tidak penghuninya. Wala tabnan naru dan tidaklah binasa an naru neraka, wala ahluha dan penghuninya. Jadi surga dan neraka serta penghuninya tidak binasa. Apanya? Allah ciptakan kekal abadi, sama seperti roh kita nih, Allah ciptakan kekal. Yang rusak apa? Fisik, jasad, tapi kalau roh enggak. Dari mulai kita bayi, mulai diciptakan di alam roh sampai nanti balik lagi ke alam roh, itu segitu kita. Nah, itu roh kita tuh kekal abadi. Yang binasa, yang rusak itu jasad. Dari kecil, kemudian gede, remaja, dewasa, tua, binasa. Nah, itu fisik, tapi kalau roh enggak. Itu begitu juga nih, karena apa? Dia memang Allah ciptakan untuk kekal abadi. Penghuni neraka dan nerakanya penghuni surga serta surganya tempatnya itu tidak binasa. Apa saja sih penghuni surga itu? Minal huri yang isinya berupa bidadari, minal huril aini bidadari yang matanya lolok-lolok, matanya indah. Oh, memandang matanya itu indah, seperti matanya siapa? Mata Najwa. Kan matanya indah kan? Itu mata itu baru di dunia. Bagaimana bidadari akhirat? Masya Allah. Itu luar biasa. Cantiknya luar biasa. Pokoknya bapak-bapak, ntar nih kita nih akan dimanjakan oleh Allah. Dimanjakan kapan? Di surga. Di sini memang nggak apa-apa dah. Bini kita tuh udah cerewet bukan? Yang punya bini cerewet, bawer, insya Allah jadi wali. Ini apa namanya? Sabarin, sebab nanti kita bakal dimanja. Dapat perempuan bidadari yang indah matanya. Wal wildanin wildan. Siapa wildan ini? Para anak-anak muda jadi pelayan. Tuh. Jadi pelayan-pelayan di surga wildan. Wa khazanatul jannati dan para penjaga surga. Penjaga surga itu ada tuh. Ada yang jadi satpamnya lah gampangnya. Iya, kita nanti di situ pokoknya dimanjakan. Kita mau kemana? Kalau di sini kan di hotel ada doorman, ya kan? Kita mau barang-barang kita dibawain sampai kamar. Kita kasih tips tuh. Nah, jadi di surga nggak pakai tips-tips, udah kejar mereka tuh pokoknya dimanjain kita. Dimanjain, luar biasa nanti. Ya. Nah, dari itu. Wal malaikatul azab. Nah, itu kalau penghuni surga nih. Bidadari, wildan, penjaga surga. Nah, neraka isinya siapa saja? Wa malaikatul azabi, malaikat azab. Tuh. Ini zabaniyah yang Allah ciptakan tanpa hati. Jadi kalau nyiksa sebengis-bengisnya udah digejik, dibagelin, dibakar, wah macam-macam. Kita jerit-jerit kita enggak peduli. Kalau di sini itu apa reserse menanyaikin orang, tanya pelongo-pelongo dibentak, pelongo-pelongo juga dibentak lagi, digampar, terus di kakinya di apa namanya jempolnya itu diinjek kaki meja, didudukin, kayak apa orang? Bisa juga disetrum untuk ngaku. Nah, ini yang kalau udah nggak berdaya, temennya udah jangan siap-siap. Begitu. Kalau di sana mereka tahu agak pakai kesian-kesian, memang diciptakan oleh Allah nggak punya hati. Itu kalau nyiksa luar biasa, udah kalau yang herannya tuh kita nggak mati-mati, udah hancur utuh lagi mati enggak. Ini malaikat azab. Wal aqaribu kalau jekil wal hayatu dan ular. Ularnya sekedar apa? Ularnya sekedar mau kelapa. Berarti kan kayak anaconda ya. Anaconda sekedar kelapa, kemudian panjang luar biasa. Ini akan menjadi yang eksekutor kita di neraka. Nah, mereka ini semua tidak akan binasa. Ketika kiamat nggak binasa, tetap ada. Lemari gitu. Apa ya? Lemari.
lemari surga. Oh, salah itu. Oh, wa khazanatul jannah. Ini bukan lemari. Penjaga, saya salah tuh. Khazanatul jannati, penjaga surga, bukan lemari. Ya. Ya. Wa khazanatul jannah atau wa khazinatul jannati, penjaga surga, bukannya lemari. Mana? Wa khazinatul jannati, dan penjaga surga. Wala malaikatul azab, malaikat azab, wal aqaribu, kalajengking, wal hayatu, dan ular. Nah, itu begitu Pak, memang saya tuh nggak sempat ngoreksi lagi. Sudah ada koreksi bolak-balik. Kalau di percetakan itu kan penerbit itu ada editornya. Itu kalau koran itu yang kita baca itu ada 8 kali edit, 8 kali pemeriksaan. Makanya nggak ada salahnya. Kalau ini ya nulis sendiri, Dan kadang-kadang udah dicetak baju baru ketemu salahnya. Ya nggak apa-apa lah. Memang tidak ada yang sempurna kecuali Al-Quran. Semua buku tidak ada yang sempurna kecuali Al-Quran. Wa qala Syarbini, Imam Syarbini berkata, naqalan anin Nasafi, menukil pendapat Imam Nasafi. Imam Syarbini menukil pendapat Imam Nasafi. Apa itu? Sab'atun la tafna. Ada 7 makhluk, ya ciptaan Allah, la tafna, yang tidak binasa. Yang pertama apa? Al-arsyu arsy. Arsy-nya Allah, singgasananya Allah. Wal kursiyyu kursi. Wallahu lauhul mahfud. Ini server menyimpan data. Kalau bahasa sekarang itu server. Jadi waktu tahun berapa tuh mulai ada pendataan KTP elektronik 2011 ya. 2011. Itu kan kita seluruh Jakarta, saya ingat ke kelurahan itu, mata kita difoto, sampai mata tuh difoto, tangan, wajah, mata, tangan, semuanya tuh direkam, sidik jari kita. Itu penyimpanannya, data orang se-Indonesia itu luar biasa besarnya. Ada ruangan khusus untuk menyimpan server data-data manusia di Indonesia yang saat itu baru 267 juta. Nah, sekarang alat menyimpan data manusia dari mulai Nabi Adam sampai nanti akhir itu betapa besarnya. Lauhul Mahfuz, server kalau kita bahasa sekarang itu server. Data untuk menyimpan database manusia itu semuanya itu betapa besar sekali, dan itu tidak akan binasa. Tidak akan hancur, sebab kalau hancur malaikat repot ini. Iya kan, nyari datanya. Wal qalamu qalam. Qalam itu pena. Ini sudah kita bahas belum ya, qalam. Wal jannatu surga, wan naru, dan neraka, bi ahlihima, beserta penghuninya. Wal arwahu, dan ruh. Ruh itu kekal. Allah ciptakan, kata Nabi kan, innama khuliqtum bil abad. Kalian itu diciptakan untuk kekal abadi. Apa itu? Ruh kita, bukan jasad kita. Buktinya bahwasanya jasad itu binasa, dia dari kecil dulu tidak berdaya, kuat, hebat, kemudian kembali tidak berdaya dan binasa. Itu buktinya kalau tidak. Yang kekal itu ruh, kalau ruh itu nggak ada matinya. Nggak ada matinya. Nah, yang mati itu jasad kita. Makanya di sini kata Imam Syarbini ada 7 makhluk Allah yang dia ciptakan untuk kekal abadi. Siapa di antaranya adalah ruh kita. Waktu difabi tafsiri qauli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala ini diperdebatkan pengertiannya. Surat Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhuhu. Kullu syai'in, segala sesuatu, halikun, binasa, illa wajhuhu, kecuali zatnya Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan firman Allah, semuanya bakal binasa kecuali zatnya. Lah kok itu ada 7 gak binasa? Nah, di sini apa salah Allah menjelaskan firman-Nya? Nggak mungkin. Nah, kalau kata Imam Nasafi tadi, yang diikuti Imam Syarbini, ada 7 makhluk Allah yang diciptakan kekal. Kemudian di surat Al-Qasas ayat 88 Allah jelaskan semuanya binasa kecuali zatnya Allah. Apa ada yang salah? Tidak ada yang salah. Nah, di sini penjelasannya.
Fa in kana makna kauni syai'i halikan kaunuhu qabilan lil halaki fi dzatihi li'anna kullu ma adahu ta'ala mumkinul wujudi qabilun lil adami fa hadhihi sab'atu mahmulatun ala hadzal ma'na. Maksudnya ini. Fa in kana makna kauni syai'i halikan kaunu qabilal halaki fi dzatihi, seandainya makna firman Allah kaunu syai'in halikan segala sesuatu binasa, maknanya kaunu qabilal halaki bahwasanya sesuatu itu bisa menerima untuk dibinasakan, ya. Fi dzati, lihat dari zatnya itu bisa dibinasakan. Li anna kullama adahu, karena sesungguhnya benda makhluk selain Allah Ta'ala mungkinul wujudi, itu mungkin wujudnya, boleh ada, boleh tidak, itu mungkin, bukan wajib. Kalau yang wajib zatnya Allah, harus ada, tidak boleh tidak ada. Halo? Ada istilah wajibul wujud, ada istilah mungkinul wujud. Kalau wajibul wujud, Bapak kalau dengar kata wajib, beda dengan pengertian wajib menurut ilmu kalam. Kalau wajib menurut ilmu syariat, perintah Tuhan, dikerjain dapat pahala, ditinggalin dosa. Kalau bicara tauhid, bukan itu pengertiannya. Pengertian tauhid itu yang dimaksud wajib ini adalah sesuatu yang harus ada menurut logika dan tidak mungkin tidak ada menurut logika. Tuh, itu namanya wajib. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang wajibul wujud, harus ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin. Sedangkan kita nih makhluknya, boleh ada, boleh tidak. Allah nggak ciptain kita, ya nggak apa-apa. Allah ciptanya nggak apa-apa. Jadi kita ini tidak punya pengaruh terhadap eksistensi Allah. Kita wujudnya tidak mempengaruhi, tidak ada juga tidak mempengaruhi. Itu maksudnya mungkinul wujud. Jadi artinya surga neraka lauhul mahfuz itu seumpama Allah nggak ciptain pun, ya nggak ada masalah. Kalau Allah ciptain buat untuk kekal pun, ya juga nggak ada masalah. Jadi tidak bertentangan dengan firman-Nya tadi, kullu syai'in halikun illa wajhuhu, semuanya binasa kecuali zatnya Allah. Itu tidak bertentangan dengan apa yang Dia ciptakan untuk kekal abadi. Sebab apa? Surga, neraka dan seterusnya itu barang yang boleh ada, boleh tidak. Seumpama nih, coba begini Pak, kan ada lagunya tuh. Kalau surga itu tidak ada, apakah kita kemudian nggak sholat? Kalau surga nggak ada neraka, apa terus surga tidak ada? Apakah kita tidak mau berbuat kebajikan? Seandainya neraka tidak ada, terus kita santai-santai saja, kita bebas berbuat kerusakan? Ya nggak juga. Mau ada surga, mau ada neraka, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Sebab apa? Makanya niatan kita berbuat baik jangan untuk masuk surga, jangan untuk menghindari neraka. Pokoknya apa? Laksanakan perintah Tuhan. Seandainya surga dan neraka tidak ada, apakah terus kita berhenti berbuat baik atau terus kita bebas, nggak ada aturan? Ya tidak. Nih makanya itu yang maksud tadi itu. Jadi semuanya yang tujuh itu perkara yang mungkin wujud, boleh ada, boleh tidak. Ya, mungkin qabilul lil adami, yang boleh saja ditiadakan. Ya, boleh saja ditiadakan. Fa hadhihi sab'atu mahmulatun ala hadzal ma'na. Maka ketujuh ini masuk dalam makna ini. Mungkinul wujud, qabilul lil adam. Boleh ada, boleh tidak, dan juga bisa ditiadakan. Makanya enggak bertentangan. Wa in kana makna kaunuhu halikan kaunu khajin an kaun muntafi'an bihi bil imatati au tafriqil ajza'i fa hadhi mustasnatun minal halaki. Wa in kana makna kauni halikan, dan seandainya makna ayat di atas kaunu halikan, ya, kullu syai'in halikun illa wajhahu, maknanya itu kaunuhu kharijan an kaun muntafi'an bih, bahwasanya benda-benda tadi itu keluar dari dia bisa diambil manfaat, ya, keluar, maksudnya keluar bisa diambil manfaatnya, tidak dimanfaatkan. Kenapa tidak bermanfaat? Bil iman tadi, dengan dimatikan.
atau tafriqil ajza atau terpisah-pisah bagian-bagiannya, fahadhihi maka ketujuh makhluk tadi di atas itu mustasnatun minal halaki yang dikecualikan dari kebinasaan. Artinya firman Allah kullu syai'in halikun illa wajhahu itu kenapa hanya zat Allah yang tidak binasa? Kok kata Imam Nasyafi ada 7 makhluk yang tidak binasa itu dikecualikan. Sebenarnya dia itu bakal binasa juga karena selain Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengecualikannya dia untuk tetap agar tidak binasa. Paham nih Pak? Sekarang kalau manusia ada yang kekal abadi? Tidak ada. Karena memang tidak dibikin untuk kekal. Kecuali 7 ini tadi. Nah, hal-hal gaib yang nanti di akhirat yang akan kita temukan dan kita wajib percaya terhadap hal-hal tersebut. Jadi artinya manusia, malaikat, jin, kemudian hewan, nanti di akhirat itu semuanya akan dibangkitkan, akan dimintakan pertanggungjawaban. Khusus buat hewan, setelah nanti hisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan binasa jadi tanah. Makanya orang-orang kafir di akhirat nanti dia begitu tahu tempat tinggalnya di mana, salah dalam mempersepsikan Tuhan. Dia katakan apa? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, coba saya kayak binatang tuh, saya jadi tanah, nggak bakal nyemplung ke neraka. Padahal nyesel tuh. Nah kalau kita orang-orang beriman, ya nggak begitu. Sebab kita meskipun bermaksiat, endingnya nanti bakal masuk surga. Tuh, Bapak dan Saudara. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil qadari khairi wa syarri min Allah ta'ala wallahu a'lamu bis-shawab. الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى روح ربه ونسي سائلتها ببكر وعمر وعثمان وعلي لا روي المشيخ حضر هذا الجلال لا روي جميع ويسعه لا روي مالك يسير يا جميع لا روي المرحوم كي جبران بن شيبين لا روي المرحوم كي هاجي مختلفي لا روي المرحوم كي هاجي عبد الرحمن شهيد لا روي المرحوم كي حبيب أغني عبد الرحمن السياق لا روي المرحوم أستاذ هاجي أبو بكر مويتي لا روي المرحوم مستجيد لا روي المرحوم أستاذ هاجي سفيان لا روي المرحوم والمرحومين berwakaf daripada masalah himmatul a'la ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولقرابتنا ولأستاذنا ولمعلمنا لجميع المسلمين والمسلمات وأسرهم وقرائعهم إلى الله تقسم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله اغفر لنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين الحمد اللهم بأنك الفاتحة بشر الفاتحة وبزعمة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب النعم أبواب القوة أبواب الصحة أبواب الصحة أبواب السلامة أبواب المغفرة أبواب الجنة اللهم اجعل لنا عبدا صالحا سليما عظيما غنيا وبرا ولوالدي وطاعة لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم والفوز من الأنفال والأحد على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات خصوصا لمن يتصدق بصلاة على سابق ولا ينفع اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واجعل الجنة مثواه اللهم اجعل قبورهم روضا من أهله ولا تجعل قبورهم حفرة من حفرات النيل ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله
بحسن الخاتمة دعواكم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم